Piala AFF ini akan menjadi bahan evaluasi bagaimana memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada ini untuk kemudian tampil lebih baik di Piala Dunia. Piala Dunia kan nanti yang sudah pasti lolos kan salah satunya Inggris, Spanyol udah pasti lolos, termasuk Israel yang lagi rame sudah pasti lolos. Ada pengalaman yang jelek kemarin ketika matchday FIFA antara Indonesia Bangladesh, ada api, tiket nggak jelas masuk, tukar ada polisi masukkan penonton. Kita punya sejarah 2013 kita juara Piala AFF eranya Evan Dimas gitu kan. Tapi kan mereka semua akhirnya layu sebelum berkembang. Indonesia pernah juara Asia Junior tahun 61. Kebetulan waktu itu juara kembar bersama India. Betul. Jadi kalau hitung-hitungannya dari 5 lawan yang akan dihadapi Indonesia untuk bisa lolos ke semifinal 3 kali menang, 2 kali seri itu rumusnya untuk bisa lolos. Dan saya meyakini siapa yang lolos dari grup ini potensial untuk juara. Nyalakan api di dadamu, kami nyanyikan lagu untukmu, doa dan cinta menyertaimu, menangkan pertandinganmu. Raih mataharimu, sembahkan bunga pada pertiwi, pantang menyerah sebelum kalah, bangkitlah lagi. Bravo Cocomeo Channel. Saya Arwiantoro di Cafe Gilbol. Hari ini masih bersama Akmal Marhali. Tos dulu, udah lama tak basuh kita. Kemana aja Mal? Hari ini kita membahas yang paling asik, yaitu tentang persiapan tim nasional U19 di kancah sepak bola Asia yang akan berlangsung tanggal 2 sampai tanggal 10 Juli ini. Kekuatan pelatih sama kekuatan materi pemain Sintayong, menurut Akmal gimana nih? Ya, kalau kita lihat ini adalah kesempatan buat Indonesia juara kembali setelah 2013 gitu kan. Kenapa? Kesempatan yang pertama Indonesia sebagai tuan rumah. Kemudian yang kedua, materi tim nasional Indonesia yang main di Piala AFF ini adalah merupakan cikal bakal materi tim yang akan tampil di Piala Dunia tahun depan, U20. Artinya ini pertaruhan buat Sintayong sebagai pelatih yang dipercaya untuk menangani tim ini. Sejauh mana perkembangan tim U19 ini akan sangat terlihat di Piala AFF kali ini. Nah, Sintayong sendiri sudah bilang target juara gitu kan. Nah, ini yang kemudian membuat Piala AFF kali ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kenapa agak berbeda? Karena ini merupakan sasaran antara menuju Piala Dunia. Dari Piala AFF U19 ini akan terlihat sejauh mana kemungkinan prestasi tim nasional kita gitu. Kalau kita bisa juara, artinya kita punya harapan besar di Piala Dunia nanti kita bisa tampil lebih maksimal lagi. Karena kita pernah dulu tampil di Piala Dunia U20 pada 1979, tapi kita dibantai semuanya kan, termasuk sama Argentina dengan Diego Maradonanya ketika itu. Nah, kali ini sebagai tuan rumah tentunya harapan besarnya adalah kita bisa berprestasi baik, minimal bisa menandingi lawan-lawan yang akan dihadapi. Nah, kembali ke Piala AFF kali ini merupakan barometer sejauh mana sentuhan Sintayong dalam menangani tim ini. Ada pemain-pemain yang potensial, bahkan pernah dibawa Sintayong ke timnas senior gitu kan. Di timnas U23 ada Marcelino Ferdinand, kemudian juga Ronaldo Kuate, yang juga dibawa ke timnas senior. Ada juga Hoki Caraka, pemain di Garuda Select yang diharapkan bisa bersinar atau bisa jadi the rising star buat tim nasional Indonesia. Dan ini yang membuat kita harap cemas, apakah Sintayong bisa kemudian membuat tim ini berprestasi, atau kemungkinan sebaliknya tim ini menjadi anti klimaks tampil setelah kemarin tidak ditangani Sintayong tapi ditangani asisten pelatih Bima Sakti di Toulon turnamen.
sejatinya tampil cukup bagus, salah satunya mengalahkan Ghana 1-0 dan juga terakhir berhadapan dengan Aljazair gitu kan. Nah ini menang yang juga. Ya menang juga. Nah ini yang kemudian akan ditunggu bagaimana ketika ditangani oleh Sintayong langsung. Artinya materi pemain yang ada di bawah Bima Sakti waktu di Prancis dikombinasikan dengan dua pemain yang masuk di tim senior. Betul. Yang masih umur 17 tahun kemarin ya. Itu menurut Akmal kira-kira sampai di mana nih di grup Asia ini? Ya Asia Tenggara. Kalau dilihat dari materi pemain ini cukup menjanjikan gitu. Jadi kalau target juara menjadi hal yang wajib bisa diwujudkan oleh Sintayong di Piala AFF kali ini karena materi pemainnya juga sudah berkumpul cukup lama, bahkan persiapannya tampil di Toulon Cup, ditambah plus masuknya Marcelino untuk ikut bergabung di dalam tim ini. Saya pikir juara adalah harga mati yang harus diwujudkan di Piala AFF kali ini. Walaupun kalau kita lihat pembagian grup ini termasuk yang sangat berat ya, di mana bisa dibilang grup A ini grup neraka. Ada Thailand di sana, kemudian ada Vietnam, ada Myanmar, ada Brunei, ada Filipina gitu kan. Praktis Brunei dan Filipina mungkin yang lebih agak ringan, tapi 3 tim Myanmar adalah semifinalis di Piala AFF U19 pada 2019 atau Piala AFF terakhir. Kemudian ada Thailand, ada Vietnam. Ini yang jadi menarik. Kenapa menarik? Karena partai pertama Indonesia sudah harus berhadapan dengan Vietnam gitu kan. Tim yang selama ini menjadi momok buat Indonesia. Kalau kita bicara sejarah misalnya Indonesia Vietnam, kita ingat final terakhir di 2013 di mana kita juara dengan adu penalti dengan skor 7-6 di Sidoarjo, Gelora Delta. Ketika itu lawan yang dihadapi adalah Vietnam, skor 0-0 adu penalti kemudian. Nah, ini di tanggal 2 Juli kita akan berhadapan dengan Vietnam. Vietnam itu sekali juara Piala AFF pada 2007. Kemudian 4 kali jadi runner up, 2 kali peringkat 3 dan 6 kali semifinalis. Nah, ini yang agak berat adalah pertama melawan Vietnam, dan kalau kita bisa menang, ini akan menjadi motivasi besar buat kita di partai berikutnya melawan Brunei Darussalam pada 4 Juli. Tapi kalau kemudian kita kalah, ini juga menjadi berat beban mental buat timnas kita. Karena setelah itu tanggal 6 Juli kita berhadapan dengan Thailand. Thailand adalah negara paling banyak juara Piala AFF. 5 kali juara, kemudian 2 kali runner up, 3 kali peringkat 3, 2 kali semifinalis. Pada tanggal 6 Juli, pada 8 Juli kita akan berhadapan dengan Filipina. Belum pernah juara, sama dengan Brunei, belum pernah selalu masuk di babak penyisihan grup. Dan terakhir pada tanggal 10 Juli kita akan berhadapan dengan Myanmar. Myanmar ini pernah 2 kali juara, 2 kali runner up dan 5 kali semifinalis. Jadi kalau hitung-hitungannya dari 5 lawan yang akan dihadapi Indonesia untuk bisa lolos ke semifinal, 3 kali menang, 2 kali seri itu rumusnya untuk bisa lolos. Dan saya meyakini siapa yang lolos dari grup ini potensial untuk juara. Dari grup Asia Tenggara ini, itu setelah mereka juara itu ke level apa ya? Ada Piala Asia U19 yang kemudian akan menjadi level selanjutnya bila kita mampu juara di sini. Tapi itu pun harus lewat babak kualifikasi lagi. Ada kualifikasi AFC. Dan itu yang pernah kita lewati, dan beberapa kali kita di Piala Asia juga agak berat untuk bersaing di sana gitu. Jadi memang level Asia Tenggara menjadi level Indonesia saat ini yang harus diwujudkan. Indonesia sendiri misalnya di Piala AFF U19 juara sekali pada 2013, kemudian 3 kali beruntun menjadi peringkat 3 itu pada 2017, 2018 dan 2019. Di 2017 kita di semifinal kalah dari Thailand lewat adu penalti 3-2, kemudian tapi kemudian di perebutan tempat ketiga kita menang 7-1 melawan Myanmar. 2018 di semifinal kita kalah dari Malaysia imbang 1-1, kemudian adu penalti kalah 2-3, tapi kemudian di perebutan tempat ketiga kita menang 2-1 lawan Thailand. Pada 2019 terakhir itu kita kalah adu penalti dari Malaysia 3-4, tapi di perebutan tempat ketiga kita menang 5-0 dari Myanmar. Pada terakhir 2019 itu juaranya adalah Australia. Tapi beruntungnya di Piala AFF kali ini Australia nggak ambil bagian. Ada nggak pengaruhnya
ketika Indonesia itu tidak juara di AFF 19 ini, dengan pengaruh ketika harus tampil dengan tim yang sama mungkin ditambah untuk Piala Dunia U20 tahun depan. Ya, akan sangat berpengaruh. Artinya kan kalau lawan tim Asia Tenggara aja kita tidak bisa misalnya meraih kemenangan, ya jangan berharap melawan tim Eropa, kemudian melawan tim Amerika Latin, melawan tim Afrika kita bisa bersaing gitu kan. Artinya kalaupun kemudian misalnya kita tidak mampu menjadi juara di Piala AFF ini akan menjadi bahan evaluasi bagaimana memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada ini untuk kemudian tampil lebih baik di Piala Dunia. Piala Dunia kan nanti yang sudah pasti lolos kan salah satunya Inggris, Spanyol udah pasti lolos, termasuk Israel yang lagi rame sudah pasti lolos. Artinya lawan-lawannya sangat berat gitu. Itu Eropa ya, Eropa, Amerika Latin, belum Afrika. Yang saya tahu nih, Indonesia pernah juara Asia Junior tahun 61. Kebetulan waktu itu juara kembar bersama India. Betul. Kira-kira dengan materi pemain seperti ini nih, untuk lolos sampai ke Asia nih sebagai juara, itu harus seperti apa sih? Ya, artinya materi yang ada ini cukup menjanjikan. Ada Marcelino yang disebut masuk dalam 100 the wonder kid dunia sepak bola pada 2022 saat ini. Kemudian ada juga Ronaldo Kuate, ada juga Hoki Caraka yang lagi jadi buah bibir. Artinya materi pemain ini cukup menjanjikan untuk bisa bersaing di Asia Tenggara. Harusnya bisa juara di Asia, minimal bisa lolos sampai perempat final Piala Asia U19. Ini udah sangat prestasi buat sepak bola kita. Karena memang lawan yang dihadapi pastinya ke depan di semifinal atau di final ada Jepang, Korea gitu kan, Arab Saudi, Iran. Itu kan lawan-lawan yang menjadi sangat berat buat kita hadapi di level Asia. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas tim nasional kita, yang pasti adalah ya bibit ini harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya, harus berani main misalnya di luar negeri gitu kan, di Eropa dan sebagainya. Kita punya sejarah 2013 kita juara Piala AFF eranya Evan Dimas gitu kan. Tapi kan mereka semua akhirnya layu sebelum berkembang. Sekarang era 2013 yang masih kelihatan mainnya cuma Evan Dimas, yang lain sudah hilang semua gitu kan. Ini fakta, beberapa kali kita gitu. Seperti misalnya Primavera, yang tersisa tinggal waktu itu Bima Sakti, Kurniawan, Kurnia Sandi gitu. Setelah itu yang lainnya hilang semua. Nah, era Bareti juga gitu. Sampai kemudian misalnya SAD sama kan, banyak pemain yang nyampe sekarang bahkan sudah mulai tidak kelihatan mana pemain-pemain SAD itu. Nah, ini pemain-pemain yang potensial ini jangan sampai kemudian dirusak kompetisi sehingga kemudian potensinya hilang. Dari tanggal 2 sampai tanggal 10 nanti sebagai tuan rumah, dari jadwal yang ada, Indonesia kan selalu semua bermain di Patriot. Betul. Sementara partai-partai lain mainnya di Stadion Madia. Indonesia ini sudah terkenal nih, mau U16 kayak, mau 19 kayak, itu kan supporter berduyun-duyun masuk ke stadion ya. Ada pengalaman yang jelek kemarin ketika matchday FIFA antara Indonesia Bangladesh, ada api, tiket nggak jelas masuk, ada polisi masukkan penonton. Nah, kira-kira nih saran Akmal apa nih supaya menjadi tuan rumah yang baik, sekaligus simulasi bahwa tahun depan itu ada 6 stadion nih yang dipakai oleh Indonesia dan disetujui oleh FIFA. Ini supaya nggak terjadi lagi seperti Indonesia lawan Bangladesh kemarin, gimana? Ya, yang pertama panitia harus belajar dari kasus-kasus yang terjadi dari Indonesia Bangladesh, termasuk juga kasus kemarin antara Persib Bandung dengan Persebaya gitu kan, di mana supporter Persebaya aja yang sudah punya tiket nggak bisa masuk ke stadion ketika itu di GBL. Artinya panitia harus benar-benar bekerja profesional, dan mungkin itu sebabnya pertandingan tim nasional Indonesia semua diarahkan main di Patriot gitu. Stadion Patriot lebih memungkinkan untuk sisi keamanan,
plus juga lebih memungkinkan dari segi menampung penonton. Karena Stadion Madia terbilang relatif sangat kecil gitu kan. Cuma 8.000. Cuma 8.000 penonton. 35. Iya, artinya kan kalau di Indonesia dimainkan di Stadion Madia itu bisa jadi akan terjadi kisruh karena supporter yang akan menyaksikan pertandingan pastinya akan sangat melimpah. Dan pintunya satu lagi. Dan pintunya satu, apalagi ini untuk pertama kalinya pertandingan bola boleh ditonton oleh supporter setelah 2 tahun tidak ada penonton karena kasus pandemi. Dan artinya benar tadi kata Mbak Coco, ini panitia harus di-warning jangan sampai ada kasus-kasus yang tidak diinginkan terjadi, karena ini juga akan menjadi catatan kita sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun depan. Oke, Indonesia sebagai tuan rumah sangat diuntungkan. Walaupun lawan-lawannya adalah musuh bebuyutan, dan yang terakhir 3 negara itu prestasinya luar biasa. Vietnam, Thailand, Myanmar. Tetapi dengan dukungan para supporter penggila sepak bola nasional, harga mati adalah juara. Jika tidak juara, tahun 2023 di mana Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 akan menjadi sangat berat buat pasukan Sintayong. Adios, Coco Meo Channel.